Saat ini, karyawan juga dapat disebut sebagai seorang entrepreneur, di mana karyawan menjual jasa atau servisnya kepada perusahaan. Selayaknya entrepreneur, tentu kita menginginkan bayaran yang sesuai dari jasa yang kita berikan pada perusahaan. Bagaimana cara supaya jasa kita dibayar lebih tinggi oleh perusahaan? Simak video ini. Secara definisi, karyawan adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan untuk mengerjakan sebuah tugas dan mengharapkan balas jasa berupa komisi atau gaji dari perusahaan tersebut. Artinya, karyawan adalah orang yang menjual jasa atau servisnya pada perusahaan, di mana bentuk hubungannya adalah hubungan jual-beli, bukan hubungan antara pemilik dengan yang dimiliki, atau tidak seperti hubungan tuan dengan budaknya. Namun yang terjadi, kita sering menganggap posisi perusahaan lebih tinggi dari karyawan. Dan bahkan posisi karyawan itu ada di dalam posisi perusahaan. Padahal itu semua keliru. Posisi karyawan dengan posisi perusahaan adalah posisi yang setara, di mana kita sebagai karyawan memberikan jasa atau services dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada kita, dan perusahaan membayar hasil atas pekerjaan kita setiap bulannya. Dan kesetaraan tersebut diikat dengan kontrak kerja, di mana pada kontrak tersebut terdapat apa services yang mesti kita berikan pada perusahaan dan apa imbal jasa yang perusahaan berikan pada kita sebagai karyawan. Layaknya pebisnis yang menginginkan jasanya dibayar dengan harga yang tinggi, maka kita juga perlu meningkatkan nilai kerja kita. Cara yang pertama adalah dengan meningkatkan kebutuhan perusahaan atas servis yang kita berikan. Jika semakin tinggi kebutuhan perusahaan atas jasa yang kita berikan, maka akan semakin besar pula imbal jasa yang kita dapatkan. Cara menentukan tingkat kebutuhan perusahaan adalah dengan memastikan bahwa servis yang kita berikan adalah yang paling berpengaruh pada bisnis perusahaan, di mana bisnis perusahaan tidak akan berjalan dengan baik jika kita tidak memberikan servis pada perusahaan. Namun servis yang sangat berpengaruh saja nggak cukup, karena bisa jadi ada orang lain yang mempunyai keahlian memberikan servis yang sama. Oleh sebab itu, yang kedua adalah pastikan diri kita tidak tergantikan di perusahaan. Contoh servis yang berpengaruh tersebut berhubungan dengan pekerjaan teknis atau posisi yang kita lakukan. Misalkan sebagai seorang accounting, marketing, risk management, atau posisi-posisi lainnya. Sementara supaya kita tidak tergantikan oleh perusahaan, lebih kepada hubungan interaksi atau soft skill kita dengan atasan atau dengan teman kerja yang lain, seperti misalkan kenyamanan kerja, mudahnya berkomunikasi dengan kita, dan yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah persiapkan data pencapaian yang telah kamu berikan pada perusahaan. Karena butuh bukti yang konkret bahwa benar kamu memiliki jasa atau services yang sangat berpengaruh bagi perusahaan. Kamu bisa membuatnya seperti daftar-daftar pencapaian yang didetailkan, bisa dalam skema STAR, Situation, Task, Action, ataupun Result. Dan kamu bisa mendetailkannya di sana. Situation seperti apa yang sudah pernah kamu hadapi, task kamu apa, dan action yang kamu lakukan atas situation dan task tadi itu apa, dan hasil dari actionnya tadi itu apa. Bisa kamu bikin dalam daftar-daftar sehingga itu akan semakin menguatkan bahwa kamu benar berpengaruh pada perusahaan. Dan yang keempat adalah jangan lupa untuk meriset standar gaji, baik di kantor kamu saat ini atau di perusahaan lain, namun dengan posisi yang sama. Dan hal ini dapat juga kamu jadikan bahan untuk disampaikan pada atasan atau bagian HR, serta pastikan data kamu valid. Lalu misalkan jika kita sudah meningkatkan kinerja services, tetapi tidak juga dihargai baik oleh perusahaan, kita mesti gimana? Kita dapat menawarkan jasa servis kita pada perusahaan lain yang sanggup membayar sesuai dengan angka yang kita inginkan. Gaji hanya salah satu dari banyak rezeki. Masih banyak rezeki-rezeki lainnya seperti kesehatan, kebahagiaan, dan yang lainnya.
pantaskan diri terlebih dahulu untuk menerima gaji yang lebih tinggi sebelum menegosiasikannya kepada perusahaan. Ketika nilai dan value kita sudah pantas mendapatkan imbal jasa yang lebih tinggi, maka rezeki itu akan selalu datang. Salah satu nasihat dari Coach Rene Suhardono, always put your price slightly lower than your value. Jangan pernah merasa layak untuk mendapatkan angka gaji sebesar-besarnya sebelum meyakini kontribusi kinerja yang diberikan juga sudah sangat besar. Jadi, gaji yang lebih rendah dibanding kinerja akan selalu membuka ruang pertumbuhan gaji secara berkelanjutan yang akan memaksa diri kita untuk selalu meningkatkan value dan kinerja kita pada perusahaan. Sekian konten kali ini, semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kritik dan saran silahkan sampaikan melalui direct message atau bisa melalui kolom komentar di konten ini. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya.